Siapakah yang dapat diselamatkan? Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 10, 17-27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam situasi pandemi belakangan ini, banyak orang khawatir perihal pendapatannya. Sudah banyak orang kena PHK, sehingga orang yang masih punya pekerjaan juga khawatir apabila sewaktu-waktu kejadian yang sama menimpa dirinya. Fokus kita terhadap harta duniawi seringkali menutup mata hati dalam melihat rencana Tuhan, menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik, dan seringkali membuat kita stres dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, ada seorang berlari memanggil Yesus sebagai guru yang baik, kemudian meminta saran apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu." Orang tersebut menjawab, "Semua sudah aku lakukan sejak muda." Kemudian Yesus menambahkan satu lagi persyaratan, yaitu, "Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin." Orang tersebut kecewa dengan jawaban Yesus karena hartanya banyak. Seringkali perikop Injil ini menjadi perdebatan. Apakah maksud Injil di atas? Apakah kita pengikut Yesus tidak boleh memiliki harta? Apabila tidak boleh punya harta, bagaimana kita akan bertanggung jawab terhadap keluarga kita? Bagaimana kita mau berderma kepada sesama yang membutuhkan? Dari permenungan saya mendapatkan bahwa kelekatan terhadap hartalah yang membuat kita tidak bisa melihat kasih dan rencana Tuhan yang indah. Sehingga bukan uang atau harta yang menjadi permasalahannya, namun keterikatan kita terhadap barang-barang duniawi yang melebihi porsi wajar menyebabkan mata kita terbutakan. Ketika situasi memburuk, kita khawatir berlebih dan tidak lagi setia berharap pada kasih Tuhan.
Sebaliknya, ketika kita memiliki harta berlebih, kita ragu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Maka ujian sebenarnya untuk menjadi orang yang dapat diselamatkan adalah, apakah kita sudah dapat bersikap lepas bebas terhadap hal-hal duniawi? Apakah kita sudah dapat tulus berbagi dan melayani sesama? Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah aku selalu berani menerima koreksi atau masukan dari orang lain, agar aku semakin mawas diri. Dalam pelayanan yang aku berikan, semoga aku selalu bisa merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.